Dalam suatu artikel atau buku-buku pembelajaran auditing, terkadang kita menemukan rangkaian istilah sifat, saat, dan luas prosedur audit. Dan dalam forum-forum pelatihan atau seminar, juga terkadang kita mendengar istilah sifat, saat, dan luas prosedur audit. Mungkin kita tertegun sejenak ketika membaca atau mendengar istilah sifat prosedur audit, sambil menerka-nerka apa kiranya yang dimaksud dengan sifat prosedur audit. Sifat prosedur audit merupakan gabungan antara jenis atau tipe prosedur audit dan tujuan penerapan prosedur audit. Ada 8 jenis atau tipe prosedur audit yang sudah umum atau lazim dilakukan oleh para auditor, yaitu inspeksi dokumen atau inspection of documents, inspeksi fisik aset berwujud atau inspection of assets, observasi atau observation, konfirmasi eksternal atau confirmation, penghitungan ulang atau recalculation, pelaksanaan kembali atau reperformance, prosedur analitis atau analytical procedures, dan permintaan keterangan atau inquiry. Dilihat dari tujuannya, masing-masing dari kedelapan jenis atau tipe prosedur audit ini dapat digunakan untuk tujuan penilaian risiko, atau untuk tujuan pengujian pengendalian, dan atau untuk tujuan pengujian substantif, bergantung pada konteks yang diterapkan oleh auditor. Dengan kata lain, pelaksanaan suatu prosedur audit dapat bersifat penilaian risiko, dapat bersifat pengujian pengendalian, dan dapat juga bersifat pengujian substantif, atau bersifat pengujian gabungan yang mencakup lebih dari satu tujuan. Misalnya, observasi ditujukan untuk melakukan penilaian risiko sekaligus untuk pengujian pengendalian, atau inspeksi dokumen sekaligus ditujukan untuk melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Untuk lebih jelasnya, kita lihat matriks berikut ini. Di sebelah kiri, ini adalah jenis-jenis atau tipe prosedur audit, yaitu inspeksi dokumen, inspeksi fisik aset, observasi, konfirmasi, penghitungan ulang, pelaksanaan kembali, prosedur analitis, dan permintaan keterangan. Dan ke kanan, ini adalah tujuan dilakukannya prosedur audit, yaitu penilaian risiko, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Inspeksi dokumen dapat ditujukan untuk tujuan penilaian risiko, misalnya dengan melakukan inspeksi terhadap dokumen rencana dan strategi bisnis, laporan manajemen triwulanan, laporan keuangan interim, manual pengendalian internal, risalah rapat manajemen, dan lain-lain. Inspeksi dokumen dapat juga ditujukan untuk pengujian pengendalian, misalnya inspeksi terhadap catatan bukti otorisasi transaksi, atau dapat juga digunakan untuk pengujian substantif, misalnya inspeksi terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen transaksi atau bukti kepemilikan aset. Inspeksi fisik atas aset berwujud. Inspeksi atas aset berwujud dilakukan dengan melihat keberadaan dan kondisi suatu aset. Setelah dibandingkan dengan catatan atau pembukuan, dapat digunakan sekaligus untuk tujuan pengujian pengendalian dan tujuan pengujian substantif. Observasi dilakukan dengan melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh personel entitas. Sebagai contoh, observasi oleh auditor atas penghitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas atau melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian. Observasi dapat ditujukan untuk penilaian risiko dan atau untuk tujuan pengujian pengendalian. Konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respon tertulis dari pihak yang dimintai konfirmasi dalam bentuk kertas, media elektronik, atau media lain. Prosedur konfirmasi umumnya digunakan untuk pengujian substantif. Penghitungan ulang adalah pengecekan akurasi penghitungan matematis dalam dokumen atau catatan yang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik. Penghitungan ulang dapat dilakukan untuk tujuan pengujian pengendalian dan atau tujuan pengujian substantif. Pelaksanaan kembali adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor
yang semula merupakan bagian dari pengendalian internal entitas. Ini ditujukan untuk pengujian pengendalian. Prosedur analitis merupakan pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis juga meliputi investigasi atas fluktuasi yang telah diidentifikasi, hubungan yang tidak konsisten antara satu informasi dengan informasi lainnya, atau data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi sebelumnya. Prosedur analitis dapat digunakan untuk tujuan penilaian risiko dan/atau tujuan pengujian substantif. Permintaan keterangan. Permintaan keterangan terdiri dari pencarian informasi dari orang yang memiliki pengetahuan, baik keuangan maupun non-keuangan, di dalam atau di luar entitas. Permintaan keterangan digunakan secara luas sepanjang audit sebagai tambahan untuk prosedur audit lainnya. Oleh karena itu, permintaan keterangan dapat digunakan untuk tujuan penilaian risiko, untuk tujuan pengujian pengendalian, dan/atau untuk tujuan pengujian substantif. Saat pelaksanaan audit berkaitan dengan waktu kapan suatu prosedur audit dilaksanakan. Auditor dapat memilih waktu pelaksanaan pengujian pengendalian atau pengujian substantif pada suatu tanggal interim atau pada akhir periode. Ini tergantung pada rentang waktu penugasan dan pertimbangan profesional auditor dalam merespons risiko audit yang teridentifikasi dengan cara yang efektif dan efisien. Luas prosedur audit ditentukan setelah mempertimbangkan materialitas, hasil penilaian risiko audit, dan tingkat keyakinan yang ingin diperoleh auditor. Secara umum, prosedur audit yang relevan perlu diperluas, sejalan dengan meningkatnya risiko kesalahan penyajian yang material.